Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Jika kalian aktif mengikuti channel ini, pastinya sudah tahu kalau sebelumnya saya telah membuat pembahasan dari manga Black Clover chapter ke-370-nya. Dan karena sebelumnya pembahasan mengenai manga Black Clover chapter ke-370 sudah dibuat, jadi kali ini saya akan membuat lanjutannya, yaitu pembahasan mengenai manga Black Clover chapter ke-371. Karena kali ini manga Black Clover memang rilis 2 chapter sekaligus. Di manga Black Clover chapter ke-371 ini, kita memang tidak lagi bisa melihat kelanjutan pertarungan yang terjadi di tempat Asta berada. Pasalnya, jalan cerita yang disajikan pada chapter ini akan lebih menyorot sosok Mereoleona. Mereoleona yang tengah bertarung melawan Paladin Morris. Jika kalian secara teratur mengikuti manga Black Clover, pastinya masih ingat dengan apa yang terjadi saat Mereoleona menghadapi Morris. Ya, betul sekali, dalam pertarungan tersebut pada akhirnya para kesatria sihir Crimson Lion rela mengorbankan diri untuk menjadi tameng hidup bagi Mereoleona. Alasannya karena menurut para kesatria sihir Crimson Lion ini, dengan menjadi tameng hidup maka mereka akan dapat membantu Mereoleona untuk dapat mengalahkan Morris. Dan tragisnya di manga Black Clover chapter ke-371 ini terungkap sudah banyak sekali yang menjadi korban dari keganasan sihir Morris. Yang mana setelah terkena sihir Paladin 1 ini, tubuh para kesatria sihir Crimson Lion tersebut harus berakhir hancur. Akan tetapi pengorbanan para kesatria sihir Crimson Lion itu bisa dibilang sudah membuahkan hasil. Buktinya bisa kita lihat sendiri, di mana berkat pengorbanan diri mereka, akhirnya Mereoleona dapat mendekati tubuh Morris untuk melancarkan serangannya. Memang benar, berkat pengorbanan diri yang dilakukan oleh banyak anggota kesatria sihir Crimson Lion, Mereoleona berhasil memperpendek jaraknya dengan Morris. Namun sayangnya, kesulitan yang dialami oleh sang singa betina dari kerajaan Clover ini tidak berhenti di situ saja. Karena sebelum menjadi semakin dekat terlebih dulu, Morris menggunakan atribut sihir keduanya untuk menghentikan laju Mereoleona. Yang ternyata atribut sihir kedua milik Morris setelah dirubah menjadi seorang paladin adalah sihir tanah. Soalnya sihir yang digunakan untuk menghentikan laju Mereoleona yang mengarah kepadanya adalah sihir penciptaan golem tanah. Morris yang menyadari dahsyatnya kekuatan yang dimiliki Mereoleona tentu saja tidak akan menciptakan satu golem tanah saja. Karena satu golem tanah memang tidak akan bisa untuk dapat menghentikan sang singa betina dari kerajaan Clover ini. Oleh sebab itulah kenapa Morris pada akhirnya langsung menciptakan golem tanah dengan jumlah banyak sekaligus. Dan mengerikannya, para golem tanah ini ternyata juga dapat meregenerasi tubuhnya. Buktinya meski telah diserang menggunakan sihir api oleh Mereoleona, para golem-golem ini dapat kembali utuh seperti semula. Dan bukan cuma itu saja, para golem yang diciptakan oleh Morris ini ternyata juga memiliki regenerasi yang sangat cepat. Yang hal itu bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Mereoleona di dalam hatinya setelah melancarkan serangannya. Tapi bukan hanya itu saja yang mengerikan dari para golem tanah yang diciptakan oleh sihir Morris ini. Pasalnya sentuhan dari para golem tanah ini juga memiliki kemampuan yang sama dengan sihir modifikasi Morris, yaitu dapat menghancurkan manusia jika tersentuh. Yang hal itu dapat kita ketahui dari ucapan Mereoleona setelah tubuhnya berhasil disentuh oleh para golem-golem tanah ciptaan Morris ini. Di manga Black Clover chapter ke-371, selain dapat melihat sesengit apa pertarungan yang terjadi antara Mereoleona dengan Morris, ternyata kita juga dapat melihat sebuah cerita kilas balik di saat Mereoleona masih muda. Di mana cerita flashback itu terjadi setelah tubuh Mereoleona sedikit demi sedikit sudah mulai hancur. Yang ternyata sejak dia masih muda, sosok Mereoleona sudah dikatakan sangat kuat. Bahkan sebelum dia mendapatkan grimoire-nya, para kesatria sihir biasa sudah tidak ada yang bisa untuk mengalahkannya. Dan karena alasan itulah pada akhirnya tidak ada yang mau menjadi rekan latihannya. Yang alasannya lantaran mereka merasa tidak akan bisa menang untuk melawan Mereoleona. Lalu karena alasan sudah kuat sejak muda ini pula lah yang membuat pada akhirnya semua orang menganggap Mereoleona berbeda dengan yang lainnya. Namun mengetahui hal itu, Mereoleona sama sekali tidak merasa berkecil hati dan menerima semua pendapat tersebut dengan lapang dada. Oleh sebab itulah Mereoleona yang sadar kalau dirinya dianggap berbeda oleh orang lain dan juga merasa tidak akan bisa bertambah kuat jika terus begini, maka pada akhirnya dia memutuskan untuk bertambah kuat dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara berlatih di alam liar seperti kebiasaannya yang telah kita ketahui sampai sekarang.
Dan berkat kegigihannya berlatih sendirian di alam liar inilah yang membuat Mereoleona pada akhirnya mendapat julukan sebagai sang singa betina dari kerajaan Clover serta mendapat kekuatannya yang sekarang ini. Di saat tubuhnya sedikit demi sedikit mulai hancur, di dalam benak Mereoleona memang terbesit perasaan di mana dirinya merasa ingin menyerah. Akan tetapi di saat dia seperti ingin menyerah inilah sebuah kejadian yang menarik terjadi, di mana secara tiba-tiba seperti ada tangan-tangan berjumlah banyak yang menahan punggung Mereoleona. Yang tangan-tangan ini seperti memberi semangat supaya Mereoleona tidak menyerah. Dan yang menariknya lagi, setelah muncul tangan-tangan ini, seketika itu juga sang singa betina dari kerajaan Clover menyadari sesuatu. Yaitu dia menyadari kalau sekarang dirinya tidak sendirian lagi. Karena sudah ada orang yang bisa diajak berlatih bersama untuk menjadi kuat. Dan orang-orang itu adalah para anggota kesatria sihir Crimson Lion yang sebelumnya telah rela mengorbankan diri untuk menjadi tameng hidup bagi dirinya. Bahkan para kesatria sihir Crimson Lion ini bukan hanya telah menjadi teman berlatih bagi Mereoleona saja, melainkan juga menjadi pengikut Mereoleona, yang tujuan mereka adalah untuk dapat terus mengikuti Mereoleona supaya mereka bisa terus mengejar kekuatan dari sang singa betina dari kerajaan Clover ini. Itu berarti selama Mereoleona menjadi semakin kuat, maka para kesatria sihir Crimson Lion yang ingin mengejarnya semakin lama akan ikut menjadi kuat juga. Di manga Black Clover chapter ke-371, saat Mereoleona akan terjatuh setelah lukanya semakin parah, secara tiba-tiba Fuegoleon datang untuk menangkap kakaknya tersebut. Dan ketika datang, hal pertama yang diucapkan oleh Fuegoleon adalah meminta maaf karena telah membuat Mereoleona menunggu. Tapi sebagai orang yang barbar, tentu saja dia tidak akan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh adiknya itu. Melainkan dia malah menjawab jika dirinya tidaklah menunggu kedatangan Fuegoleon untuk membantunya. Lalu setelah itulah sesuatu yang sangat menarik serta mengejutkan terjadi. Di mana setelah mengingat semua kenangan masa lalunya serta latihannya dengan para anggota kesatria sihir Crimson Lion, akhirnya Mereoleona menyadari sesuatu. Yaitu apapun yang terjadi dia akan selalu bisa melampaui batasannya. Dan saat ini dia akan kembali melakukannya. Dan bagaimanakah caranya? Caranya adalah dengan menggunakan sebuah kekuatan sihir baru. Sebab setelah menyadari sesuatu secara mengejutkan, Mereoleona memang langsung mendapat sebuah kekuatan sihir baru. Yang hal itu dapat dilihat dari munculnya mantra baru di dalam grimoire-nya. Di mana seperti kalian tahu, di saat seorang kesatria sihir mendapat sebuah kekuatan baru, maka akan muncul juga mantra baru di dalam grimoire-nya. Yang hal itu kali ini terjadi pada Mereoleona. Mereoleona di chapter ini memang telah diperlihatkan mendapat sebuah kekuatan baru. Dan ternyata kekuatan baru yang didapat Mereoleona adalah dia dapat menciptakan manusia-manusia dari sihir api. Namun yang mengejutkannya, ternyata sosok manusia-manusia api itu bukanlah manusia api sembarangan. Karena mereka rupanya tercipta dari jiwa-jiwa anggota kesatria sihir Crimson Lion yang sebelumnya telah tewas akibat mengorbankan diri untuk menjadi sebuah tameng hidup. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, para manusia api yang diciptakan Mereoleona dari sihir barunya tersebut ternyata juga mendapat kesadaran penuh seperti saat mereka masih hidup. Bahkan mereka semua masih mengingat dan mengatakan kalau seharusnya mereka telah mati. Yang itu artinya kekuatan baru yang diperoleh oleh Mereoleona adalah dia akan dapat membangkitkan jiwa-jiwa orang mati dengan memiliki kesadaran penuh untuk menjadi prajuritnya. Dan jiwa-jiwa itu akan bangkit kembali dengan tubuh yang terbuat dari api, seperti sihir yang dimiliki oleh Mereoleona. Namun sepertinya jiwa-jiwa yang dapat dibangkitkan oleh sihir baru Mereoleona hanya bisa digunakan kepada jiwa para pengikutnya atau yang dianggap rekan oleh Mereoleona. Buktinya yang diperlihatkan dapat dibangkitkan semuanya cuma anggota kesatria sihir Crimson Lion yang telah menjalani latihan bersama dan sebelumnya juga telah mengorbankan diri demi Mereoleona. Tentu saja kekuatan baru yang dimiliki oleh Mereoleona membuat orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Entah itu Fuegoleon sebagai adiknya ataupun Maurice yang merupakan musuhnya. Tapi tentunya Mereoleona tidak akan memperdulikan keterkejutan semua orang itu. Karena dia malah lebih memilih untuk segera menyelesaikan pertarungannya dengan Maurice. Dan sebelum kembali melancarkan serangan, tidak lupa sebagai seorang pemimpin, Mereoleona memberikan kata-kata semangat kepada para jiwa-jiwa yang telah dia bangkitkan dengan kekuatan sihir barunya.
Dan kata-kata yang diucapkan oleh Mereoleona adalah memang kenapa kalau kalian sudah mati. Apa kalian kira aku akan membiarkan kalian bermalas-malasan? Karena sampai mati pun kalian harus terus mengikuti dasar bodoh. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mereoleona inilah para jiwa-jiwa ini kembali menjadi bersemangat untuk melanjutkan bertarung yang sebelumnya sempat tertunda karena mereka harus tewas. Di manga Black Clover chapter ke-371 setelah memberikan sebuah kata-kata semangat, Mereoleona beserta para jiwa-jiwa yang telah dia bangkitkan kembali memang langsung menerjang melancarkan serangan ke arah Morris beserta para golem-golem tanahnya. Dan saat melihat hal itu, Morris menjadi bingung serta tidak paham kenapa sihir Mereoleona dapat membangkitkan jiwa-jiwa yang telah mati. Namun rasa bingung serta ketidakpahamannya itu segera Morris tepis dengan rasa kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri kalau dirinya tidak mungkin bisa dikalahkan walau Mereoleona telah mendapat sebuah kekuatan baru. Tapi rasa kepercayaan diri Morris itu hancur seketika setelah dia beradu serangan dengan Mereoleona. Pasalnya setelah mendapat kekuatan baru, ternyata sihir Morris tidak bisa membongkar atau menghancurkan tubuh sang singa betina dari kerajaan Clover ini. Dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi, rupanya setelah mendapat kekuatan baru, tubuh Mereoleona sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi mana. Jadi karena tubuhnya sekarang telah sepenuhnya menjadi mana, maka tidak ada lagi yang bisa dibongkar oleh sihir kepunyaan Morris. Oleh sebab itulah kenapa sihir Morris saat ini tidak berpengaruh meski telah mengenai tubuh Mereoleona. Dan tubuh barunya ini oleh Mereoleona disebut sebagai api kebangkitan melampaui batasan daging. Tentu saja Morris menjadi sangat terkejut setelah mengetahui fakta tersebut. Dan dia juga merasa tidak terima atas kekuatan baru yang diperoleh oleh Mereoleona. Sebab menurutnya kekuatan yang melebihi logika seperti itu seharusnya berada di pihaknya. Akan tetapi menariknya saat mengetahui keterkejutan Morris, Mereoleona malah menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan kekuatan barunya tersebut. Yaitu menurut Mereoleona alasan kenapa dia bisa mendapatkan kekuatan baru karena dirinya telah diberitahu oleh teman-temannya yang telah rela mengorbankan diri mengenai bagaimana wujud jiwa manusia itu. Lalu setelah menjelaskan hal itu, Mereoleona tidak lagi membuang-buang waktu karena dirinya langsung saja melancarkan serangannya ke arah Morris. Dan mengejutkannya, saking dahsyat serta kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Mereoleona sampai membuat regenerasi milik Morris tidak dapat mengikutinya. Soalnya sebelum tubuhnya beregenerasi, Mereoleona sudah memberikan serangan lagi kepada Morris. Makanya kenapa regenerasi milik Morris tidak bisa mengikuti serangan Mereoleona. Karena regenerasi milik Morris tidak dapat mengikuti daya rusak yang ditimbulkan oleh serangan yang dilancarkan oleh Mereoleona, membuat Paladin satu ini pada akhirnya memang harus berakhir tewas. Dan sebelum tewas dengan tubuh yang hancur, Morris sempat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mereoleona. Di mana sang singa betina dari kerajaan Clover ini mengatakan, aku tidak peduli dengan dewa. Tapi yang jelas kau akan menjadi energi yang bagus untuk evolusi manusia. Dan kenapa Morris terkejut dengan ucapan Mereoleona tersebut? Pasalnya apa yang dikatakan oleh Mereoleona itu merupakan keinginan Morris. Yang mana keinginannya adalah manusia berevolusi. Dan energi akibat kematian Morris pada akhirnya akan mengabulkan keinginannya tersebut. Makanya kenapa dia terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Mereoleona. Dan sekarang setelah Morris berhasil dikalahkan, itu berarti tinggal 2 orang Paladin saja yang tersisa. Yaitu Paladin Morgan yang akan dihadapi oleh Ichika, Nat serta Yami, serta Paladin Asiar Silva yang tengah dihadapi oleh Noel yang telah mendapatkan roh Leviathan bersamanya. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-371 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan antara kita semua.